Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh berbahagia kalau hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama bersekutu dengan saudara seiman, tapi lebih bersyukur lagi kita boleh bersekutu dengan Tuhan kita. Saudara, sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah saya persiapkan selama beberapa waktu ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena ada kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang sudah datang dan setiap kami yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah berbicara kepada hamba-Mu terlebih dahulu boleh berbicara kepada setiap kami yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mungkin kita pernah mendengar istilah atau kata NATO. Saudara, kata NATO ini sebenarnya adalah nama sebuah organisasi dari sejumlah negara-negara yang berada di Atlantik Utara. Namun kemudian kata ini diplesetkan menjadi no action, talk only. Saudara tahu apa artinya? No action, talk only. Banyak berbicara tapi tidak ada tindakan. Ya, kalau orang bilang omdo, omong doang. Atau kalau dalam istilah Manado, lamu. Ya, kita suka mendengar istilah ini lalamulu. Terlalu banyak bercerita, terlalu banyak berbicara, terlalu banyak memberikan pengajaran-pengajaran, tapi dia sendiri tidak melakukan apa-apa dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, almarhum pendeta Bigman Sirait dalam sebuah tulisannya mengatakan begini: jika status NATO ini diletakkan pada seorang pemimpin, maka ia hanya seorang pemimpin yang pintar berbicara, namun tidak berdaya jika diminta atau dituntut untuk menerapkannya dalam perbuatan yang nyata. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana jika NATO ini dilekatkan kepada para orang tua? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita termasuk salah satu orang tua yang boleh dikatakan NATO. Orang tua yang terlalu banyak berbicara, orang tua yang terlalu banyak mengajarkan kepada anak-anak kita, orang tua yang terlalu banyak membuat larangan-larangan kepada anak-anak kita. Jangan baking ini, jangan baking itu, jangan baking ini, jangan baking itu. Tapi kita sendiri tidak pernah melakukan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bahkan kita dengan santai seringkali melanggar apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita di depan anak-anak kita sekalipun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat, saudara mungkin tidak ada di Jemaat Gemim Kristus Manado, di tempat yang lain di luar sana, mungkin orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada orang tua yang melarang anaknya, jangan mau make, ya, jangan mengeluarkan kata-kata makian. Tapi kita sering mendengar, bahkan saudara boleh melihat ada banyak viral di YouTube, orang tua yang memarahi anaknya dengan caci maki. Semua kata-kata makian itu keluar dari mulut orang tuanya. Dan ketika ada anak kecil yang mempraktekkan cacian itu, kadang-kadang orang tua itu tertawa-tawa dulu. Wah, senang sekali, kayaknya lucu gitu ya kalau ada anak-anak yang caci maki, ya mengeluarkan kata-kata makian, lucu. Tapi kemudian satu waktu mereka bisa marah besar kepada anak-anak mereka ketika anak-anaknya mengeluarkan cacian seperti itu. Saudara, berbanding terbalik dengan apa yang mereka ajarkan. Ada orang tua yang melarang anaknya merokok, tapi dia sendiri merokok di depan anaknya. Ada orang tua yang melarang berjudi, tapi orang tua juga main judi di rumahnya sendiri, dan anak-anak menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan manusia ada perbedaan antara teori dan praktek. Antara apa yang diajarkan
dan apa yang dilakukan. Itu sangat berbanding terbalik dan seringkali itu yang dilakukan oleh para orang tua. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus sebagai bapa rohani dari Titus memberi nasihat supaya Titus mengajar, memberitahukan, mengingatkan, menasihatkan kepada orang tua, kepada para pemuda, kepada para hamba, supaya mereka memberi teladan yang baik di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, maka pada hari ini kita hanya memfokuskan bagian firman Tuhan ini kepada para orang tua yang disebut sebagai wali atau wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara, mari kita membaca dua bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Titus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Titus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. LAI memberi judul kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Ayat yang pertama, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Satu bagian firman Tuhan lagi saya ambil dari, nanti aja saudara kita membacanya ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, James Baldwin adalah seorang aktivis, seorang novelis dari Amerika Serikat. Dia mengatakan begini, anak-anak tidak bisa mendengarkan orang tua dengan baik, namun mereka tidak pernah gagal untuk menirunya. Benar atau benar saudara? Saudara, mari kita melihat video berikut ini. No! Stupid! Go to your room right now! What are you teaching your child? No! Fine, stupid. Children see, children learn. Bud, color on paper, not the wall. Let's clean this up. I'll get you some, okay? Your actions become their actions. Here, draw on your own paper. Bagi yang di rumah, saudara-saudara, video ini bercerita tentang bagaimana ketika seorang tua memperlakukan anaknya, menegur, memarahi dengan kasar, dengan kata-kata yang kurang baik kepada anak ketika dia melakukan sesuatu yang dianggap salah oleh orang tua. Dan itu akan dipraktekkan kepada orang lain. Namun ketika orang tua menegur dengan lemah lembut, dengan penuh kasih, maka dia juga akan mempraktekkan hal yang sama kepada orang lain yang mungkin berbuat salah kepada dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Titus adalah salah satu orang non-Yahudi, dia orang Yunani yang bertobat karena Paulus. Dan dia sebagai anak rohani Paulus kemudian karena dia sangat setia, dia baik, maka diutus oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Kreta supaya mereka melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Allah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, Titus diutus untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi di Kreta. Saudara, masalah apa itu? Kalau kita melihat di bagian ini, di situ dikatakan bahwa
ada masalah yang terjadi, yaitu masalah ajaran sesat. Dan salah satu cara untuk mengatasi masalah ini, maka dia mengatakan jemaat di sana harus hidup benar, menjadi teladan yang baik sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, Rasul Paulus menasihatkan kepada laki-laki tua, kepada laki-laki dewasa, supaya mereka hidup sederhana, hidup benar. Mereka harus hidup bijaksana, sehat di dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketakutan. Demikian juga dia mengingatkan kepada para wanita tua, kepada wanita dewasa, perempuan dewasa, supaya mereka hidup benar, hidup sebagai orang yang beribadah, jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, dan cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan semua ini merupakan satu pesan yang menunjukkan supaya mereka memberikan teladan yang baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka, juga kepada keluarga mereka. Saudara, itulah yang akan mampu membuat ajaran sesat, ajaran sehat bisa diterima oleh orang-orang yang lain yang ada di sekeliling mereka, dan itu bisa membawa sebuah perubahan yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teladan adalah proses yang sangat penting untuk menjadikan orang Kristen bertumbuh menjadi dewasa. Terampil mengajarkan, tidak memberikan teladan, menjadikan ajaran tersebut pada akhirnya tidak berdampak, alias nol besar. Saudara, kalau kita hanya mengajar tapi kita tidak memberikan teladan yang baik di dalam kehidupan kita, maka itu tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, secara khusus kepada anak-anak yang ada di dalam keluarga kita. Saudara, sebagai orang tua, kita adalah pemimpin bagi anak-anak kita. Dan sebagai orang tua Kristen, kita dipanggil untuk memberikan teladan yang baik, memberikan teladan yang benar, bukan sekedar kata-kata kita, tapi teladan dalam perilaku, dalam tindakan kita sehari-hari. Saudara, Alkitab atau firman Tuhan tidak hanya mengajarkan atau memberitahukan kepada setiap orang percaya bagaimana mereka harus melakukan ini dan itu dalam kehidupannya. Tapi Alkitab juga memberikan contoh-contoh, memberikan teladan dari tokoh-tokoh dalam Alkitab, bagaimana mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Dan salah satu contoh yang dicatat di dalam Alkitab, orang tua yang baik, yang berkenan, yang memberikan teladan kepada anak-anaknya adalah Ayub. Saudara, mari kita melihat Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang memerankan panggilannya sebagai orang tua teladan. Orang tua yang menasehatkan anak-anaknya, tapi dia juga melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, kitab Ayub mencatat bagaimana Ayub menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Dia tidak hanya dikenal oleh tetangga, oleh sahabat-sahabatnya, tapi dia dikenal dengan baik juga oleh anak-anaknya. Itulah sebabnya kalau kita baca di sini,
ada diceritakan bagaimana ketika dia memanggil anak-anaknya, anak-anaknya segera datang menjumpai dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ayah, Ayub tidaklah sempurna. Dia manusia biasa. Saudara, ada banyak orang mempertanyakan apakah kisah Ayub ini nyata terjadi. Saudara, ada banyak bukti yang menyatakan bahwa kisah Ayub ini benar-benar terjadi. Cerita ini bukan dongeng, tapi benar-benar terjadi. Dan dia menunjukkan sikap hidup yang benar sebagai seorang ayah. Ada beberapa teladan yang bisa kita pelajari dari seorang Ayub. Yang pertama, saudara-saudara, Ayub itu dikatakan orang tua yang saleh dan jujur. Dia takut akan Tuhan, dia takut melakukan kesalahan, melanggar perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, perhatikan pertama-tama apa yang ditulis dan dicatat di dalam Alkitab. Alkitab tidak mencatat terlebih dahulu berapa besar kekayaan Ayub, karena kita tahu dia sangat kaya. Tapi yang pertama-tama dicatat oleh Alkitab adalah dia seorang yang saleh dan jujur. Saudara-saudara, kata atau kalimat Ayub seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau kita baca bagian ini kita akan menjumpai ada 3 kali disebutkan. Sama persis, saudara. Yang pertama itu disebutkan oleh penulis kitab ini. Kita mendapatinya di dalam pasal 1 ayat 1. Dan kemudian 2 kali diucapkan oleh Allah. Bahwa dia seorang yang jujur, yang saleh, takut akan Allah. Luar biasa, saudara. Bukan hanya orang yang memuji dia, tapi Allah sendiri memuji dia. Allah sangat bangga dengan Ayub. Dan kebanggaannya itu diungkapkan kepada iblis. Saudara baca ya, kepada setan yang ingin memuji Ayub. Dia mengatakan Ayub ini seorang yang jujur, seorang yang saleh, seorang yang menjauhi kejahatan dan takut akan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menunjukkan betapa luar biasanya seorang Ayub. Dia memiliki karakter yang begitu baik, dan sekali lagi karena itu Allah memberikan pujian kepada dia sebagai orang yang saleh, orang yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, tidak ada tokoh Alkitab, kalau kita cari tidak ada satupun tokoh Alkitab yang dipuji oleh Allah sebagai orang yang saleh, orang yang benar, orang yang jujur, takut akan Allah selain Ayub sendiri. Hanya dia yang dipuji dan dibanggakan oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harta kekayaan Ayub yang paling utama bukan pada materi, tetapi apa yang ada di dalam hati, di dalam diri oleh Ayub. Dia memiliki karakter yang baik, karakter yang benar, dan dia patut dijadikan contoh dan teladan sebagai orang tua yang baik. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan karakter kita? Apakah dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita melihat kita orang yang saleh, orang yang taat, bukan saja taat datang beribadah kepada Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun kita menunjukkan kita sebagai orang yang saleh, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan. Dan anak-anak kita bisa melihat contoh itu. Yang kedua, saudara, Ayub adalah orang tua yang rajin bekerja. Saudara, selain saleh dan jujur dan lain sebagainya, embel-embel yang dikenakan kepada dia, Ayub juga dikatakan adalah orang yang sangat kaya. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Dan di dalam Alkitab di sini dicatat berapa besar kekayaan dari Ayub. Saudara, coba kita sedikit berimajinasi. Ya, saudara, dikatakan bahwa di situ dicatat Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba. Saudara, kalau kita berimajinasi sedikit berapa besar tanah yang dimiliki oleh Ayub ketika dia mempunyai harta kekayaan sebesar ini. Ada 7.000 ekor kambing domba, ada 3.000 ekor unta, ada 500 pasang lembu. Berarti ada 1.000 ekor lembu jantan dan betina. Kemudian dia punya 500 keledai. Berapa besar kekayaan Ayub. Saudara, dicatat dengan sangat lengkap oleh Alkitab. Barnes mengatakan bahwa fakta bahwa Ayub mempunyai begitu banyak lembu jantan menunjukkan secara tidak langsung bahwa ia menekuni pengolahan tanah maupun pemeliharaan kawanan ternak. Dan
Pulpit Commentary juga mengatakan bahwa adanya pembajak sawah yang dicatat di dalam Ayub pasal 1 ayat 14 dan penjaga ternak di ayat-ayat selanjutnya menunjukkan bahwa Ayub bukanlah orang yang malas dalam bekerja. Karena dia rajin bekerja, karena dia rajin melakukan segala sesuatu, maka dia mendapatkan kekayaan yang jumlahnya sangat besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub juga dikenal sebagai pengusaha yang sukses dan kaya. Dan hal ini tidak mungkin terjadi dalam hidup Ayub kalau dia cuma malas-malas. Dia cuma duduk-duduk saja. Tapi karena dia berusaha dengan keras. Dan anak-anaknya boleh melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh ayahnya berbuah dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita juga menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam hal bekerja keras? Jangan sampai kita menyuruh anak-anak kita belajar dengan keras, belajar dengan giat. Tapi kita sendiri juga tidak menunjukkan semangat, tidak menunjukkan bagaimana kita mau berusaha, mau bekerja dengan giat untuk keluarga kita. Yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ayub adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap kerohanian anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Ayub tidak hanya bertanggung jawab dengan kehidupan kerohaniannya sendiri. Tapi dikatakan Ayub juga bertanggung jawab terhadap kerohanian anak-anaknya. Di dalam ayat yang keempat menceritakan bahwa anak-anaknya itu suka berpesta. Gitu ya. Ada penafsir yang mengatakan bahwa mereka berpesta ini cuma berpesta keluarga saja. Saudara ya. Tapi Ayub begitu takut. Ya. Jangan-jangan ketika mereka mengadakan pesta, mereka kemudian melakukan hal-hal yang tidak benar. Di bagian sini dicatat bahwa jangan-jangan katanya anak-anaknya mengutuki Allah. Ya, saudara, memang ada beberapa pandangan tentang mengutuki Allah di tempat ini. Tapi saya tidak akan membahas di sini bagaimana pandangan Alkitab tentang mengutuki Allah di sini. Tetapi Pulpit Commentary mengatakan bahwa maaf saudara, maksudnya mereka itu melakukan sesuatu yang tidak baik. Mungkin katanya mereka itu mengabaikan Allah ketika mereka berbuat pesta, ketika mereka melakukan pesta. Dan saudara-saudara yang dilakukan oleh Ayub adalah dia kemudian menguduskan anaknya satu demi satu. Saudara, Pulpit Commentary mengatakan bahwa di dalam dunia kuno, di luar hukum Musa, ayah dari keluarga itu merupakan imam dan hanya ia yang boleh memberkati, menguduskan, menyucikan dan mempersembahkan korban. Itulah sebabnya saudara di dalam ayat yang kelima dicatat setiap pagi setelah hari-hari pesta itu berlalu, maka Ayub akan memanggil anak-anaknya dan kemudian menguduskan mereka. Bahkan pagi-pagi sekali ya dia sudah datang kepada Allah membawa korban persembahan untuk pengampunan dosa dari setiap anak-anaknya. Saudara, Ayub memohon pengampunan bagi anak-anaknya. Dan Ayub melakukan ini secara rutin, secara konsisten. Saudara perhatikan di dalam ayat yang kelima bagian yang terakhir, di situ dikatakan Ayub melakukannya senantiasa. Saudara, Ayub melakukannya senantiasa, ini menunjukkan bahwa dia konsisten menjaga kehidupan anak-anaknya supaya mereka terhindar dari hukuman Tuhan karena berbuat dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah Ayub ini diingatkan kembali kepada kita sekalian bahwa sesibuk-sibuknya kita bekerja dengan pekerjaan apapun yang kita kerjakan, ya, kita tidak boleh lalai, kita tidak boleh lupa. Tapi kita wajib menyediakan waktu buat anak-anak kita. Mendoakan mereka, mengingatkan mereka. Baik pagi hari maupun malam hari. Saudara, sewaktu saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya juga bergumul saudara. Karena saya bukan orang tua yang sempurna. Karena saya juga jatuh bangun dalam hal memberikan teladan kepada anak-anak saya. Dalam perkataan, dalam tindakan saya. Namun bagaimanapun itu, saya tahu saudara juga bergumul seperti saya, sama saudara. Apalagi saudara, saya lihat di YouTube ada satu orang tua yang marah-marah. Bahkan kalau kita tahu ada orang tua
yang sampai membunuh anaknya gara-gara belajar online, anaknya tidak mau konsentrasi dan lain sebagainya. Kesel dengan perbuatan anak-anak. Tapi bagaimanapun kita harus memberikan teladan kepada anak-anak kita. Kita harus berjuang, kita harus berusaha untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang dosen saat bernama Penginjil Anek Kartawijaya. Beberapa waktu yang lalu saudara ada seminar atau apa yang di Kompak. Dia mengatakan seperti ini, mengingatkan kepada kita para orang tua. Sebagai orang tua, kita mempunyai pilihan, ya. Mau jadi orang tua yang bagaimana? Mau menjadi orang tua yang pay now, ya, yang membayar harga di awal-awal ketika anak-anak masih kecil, ketika kita masih ada kesempatan kita menanamkan nilai-nilai yang benar kepada anak-anak kita, mengajarkan, memberikan teladan yang baik kepada mereka. Atau kita menjadi orang tua yang pay later, yang bayar harganya nanti di belakang. Setelah anak-anak sudah dewasa, anak-anak sudah remaja, dan mereka sudah tidak bisa diluruskan, diingatkan, gitu ya, ditegur dan lain sebagainya. Saudara, di mana kita harus berjuang saat anak-anak remaja dan dewasa dengan kesedihan dan tangisan karena mereka sudah melenceng, ya, dan tidak mengikuti perintah Tuhan. Kita mau pilih yang mana? Membayar harga di depan ketika anak-anak masih kecil, mungkin kita mendampingi, memberikan waktu kita dan sebagainya, atau kita nanti berjuang sudah terakhir. Saudara, ingat, kita dititipkan Tuhan anak-anak kita, dan kita sebagai wali atau wakil Allah di dalam dunia ini bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka, bertanggung jawab terhadap anak-anak kita dari mereka kecil sampai kemudian mereka menjadi dewasa. Saudara, mari kita belajar untuk memperbaiki cara mendidik dan membimbing anak-anak kita. Mari kita bawa, ajarkan mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bagi kita para orang tua yang anak-anaknya mungkin sudah besar, saudara, saya kira firman Tuhan ini juga bukan hanya berbicara kepada anak-anak, tapi kepada kita juga para pemuda yang nantinya kita mungkin akan menjadi orang tua. Mari persiapkan dari sekarang. Jangan sampai terlambat, saudara. Kita jadikan diri kita sebagai teladan untuk membawa anak-anak kita supaya mereka hidup di jalan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Supaya kita tidak menyesal nanti setelah mereka dewasa. Kita menangis meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Saudara, sangat sulit, ya, sangat susah ketika mereka sudah dewasa dan mereka sudah tidak mau ditegur dan tidak mau mendengarkan apa-apa dari kita. Biarlah saudara-saudara, saat ini ketika kita menyadari anak-anak sudah besar, sudah dewasa, mungkin sudah terlambat. Tapi sekali lagi tidak ada kata terlambat bagi kita untuk membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Mungkin setelah itu dewasa kita akan membayar harga dengan sangat mahal. Ya, kita harus mengorbankan segala sesuatu seperti yang dikhotbahkan oleh pendeta Julianto Simanjuntak minggu yang lalu. Dia membayar itu dengan memberi waktu 4 tahun bersama-sama dengan anaknya. Saudara, tapi tidak ada kata terlambat. Kalau kita sudah punya anak-anak yang seperti itu, kita sudah salah mengajar. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk boleh menjadi orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang tua yang memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita sambil kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan sebagai orang tua. Saudara, Titus 2 ayat 7 berkata, "Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu." Singers akan menyanyikan satu pujian, pemulihan keluarga. Saudara, melihat ke belakang, kita akan menyadari bahwa sesungguhnya kita bukanlah orang tua yang baik. Kita ingin anak-anak kita bertumbuh menjadi anak yang baik, yang benar, yang takut akan Tuhan. Namun sesungguhnya kita banyak kali tidak memberikan contoh atau teladan yang baik dan benar.
Saudara, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Namun alangkah lebih baik kalau tidak terlambat sama sekali. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Memohon Tuhan memulihkan keluarga kita. Memohon supaya Tuhan berbicara terlebih dahulu kepada kita. Saatnya Tuhan kan melawat warga-Ku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ini saatnya. Tuhan kan melawat warga-Ku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu. Warga-Ku milikmu, selalu berharga di mata-Mu. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu. Warga-Ku milikmu, selalu berharga di mata-Mu. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami, para orang tua dan orang-orang yang akan menjadi orang tua. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, tolong kami supaya benar-benar firman Tuhan ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Menjadi orang tua teladan supaya kami boleh membawa anak-anak kami menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.